Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Akuntansi Keuangan Menengah 2, kelas C, yang beranggotakan saya sendiri Diani Afrilia, dan ada Yayi Dewi Fatima. Selanjutnya ada Rana Dipa Pahira, dan yang terakhir Fitria Nopitasari. Langsung saja kita ke pemaparan kasus dari pertemuan 8 dan 9. Diawali dengan pertemuan 8 yang akan dipaparkan rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu PT Makmur Abadi pertanggal 31 Desember 2014. Untuk bagian modal disitor itu ada saham preferan 5% dengan nilai nominalnya 10.000, lalu ada saham biasa dan nilai nominalnya 500. Lalu pada tahun 2015 perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 500 juta rupiah. Lalu di sini diminta untuk menghitung pada sifat dividen adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Nah, di sini pada alokasi saham preferen, persentase dikali nilai nominal hasilnya 25 juta, lalu sisanya dialokasikan pada saham biasa sebesar 475 juta. Totalnya ada 500 juta. Lalu yang B, pada sifat dividen adalah kumulatif dan non-partisipatif, di sini dialokasikan pada saham preferen, yaitu tunggakan dikali persentase dikali nilai nominal, hasilnya 50 juta. Lalu di sini dihitung persentase dikali nilai nominal, yaitu hasilnya adalah 25 juta. Di sini tunggakannya 2 karena menunggaknya selama 2 tahun. Lalu sisanya dialokasikan ke saham biasa, hasilnya 425 juta, lalu total akhirnya sebesar 500 juta rupiah. Lalu yang C, sifat dividen adalah non-kumulatif dan partisipatif penuh. Di sini pengalokasiannya sesuai dengan nilai masing-masing saham, yaitu pada saham preferen dikali dividen tahun berjalan dikali persentase, yaitu 5%, dikali persentasenya hasilnya 25 juta, lalu pada alokasi saham biasa 5% dikali persentase dividen tahun berjalannya, hasilnya adalah 50 juta. Di sini totalnya ada 75 juta. Lalu pada alokasi saham preferen, dividen partisipatif dikali persentase, hasilnya adalah 141 juta sekian. Lalu pada alokasi saham biasa, dividen partisipatif dikali persentasenya hasilnya 283 juta sekian, hasilnya 425 juta. Lalu total keseluruhannya adalah 500 juta. Nah, untuk perhitungannya, total dividen tahun berjalan ini 75 juta dari total dividen tahun berjalan ini. Lalu untuk dividen tersedia untuk partisipatifnya senilai 425 juta dari sini. Lalu selanjutnya nilai nominal saham preferen dan biasanya itu dari soal yang dari sini. 500 juta ditambah 1 miliar. Lalu selanjutnya di sini ada tingkat partisipatif, dihitung dari total alokasi saham partisipatif dibagi total dividen saham, hasilnya 28%. Lalu untuk nominal dividen partisipatif preferennya hasilnya adalah dari sini. Selanjutnya dari nominal dividen partisipatif biasanya dari alokasi saham biasa yang ini. Lalu selanjutnya yang D, ada sifat dividen adalah kumulatif dan partisipatif penuh. Di sini alokasi saham preferennya 50 juta dari tunggakan dikali persentase dikali nilai nominal. Lalu untuk persentase dikali nilai nominalnya untuk saham preferen itu ada 25 juta. Nah, untuk selanjutnya, masih di saham preferen, dividen partisipatif dikali nilai nominal hasilnya adalah 125 juta. Nah, untuk dialokasi saham biasanya, di persentase dikali nilai nominal itu 50 juta, lalu dividen partisipatif dikali nilai nominal hasilnya 250 juta. Total keseluruhannya tetap 500 juta. Lalu untuk perhitungannya, pada tingkat partisipatif di sini total alokasi saham partisipatif dibagi total dividen per saham, hasilnya 25%. Lalu untuk nominal dividen partisipatif preferen, itu dari sini, yang alokasi saham preferen yang ini. Lalu untuk nominal dividen partisipatif biasa ada 250 juta dari alokasi saham biasa yang ini. Sekian penjelasan dari saya, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, izinkan saya untuk menjelaskan kasus 2. Jadi untuk di kasus 2 di sini diketahui pada tanggal menerbitkan saham biasa saham diketahui untuk nilai nominalnya itu Rp100. Pasarnya pada saat itu untuk saham biasa sebesar Rp2.400 dan untuk saham preference itu 1.800 lembar. Kemudian di sini juga diketahui bahwa penerbitan saham tersebut dilakukan secara lump sum dengan total nilai 1.250.000.000 atau bisa disebut dengan harga perolehan. Di sini diminta untuk membuat jurnal terkait dengan penerbitan saham tersebut. Jadi untuk mencarinya, sebelum jurnal kita harus mencari dulu penerbitan saham. Kami di sini menggunakan metode proporsional, di mana untuk cara mencarinya untuk saham biasa itu 2.500.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan nilai pasar pada saat itu yaitu 2.400, maka didapat 6 miliar. Kemudian untuk saham preference itu 500 lembar dikali dengan nilai pasar yaitu 1.800 rupiah, maka didapat 900 juta. Kemudian kita akumulasikan untuk mencari nilai wajar pasar yaitu menjadi 6.900.000.000. Kemudian kita menghitung pengalokasian saham biasa dan preference, di mana tadi diketahui bahwa harga perolehannya itu 1.250.000.000. Dan untuk presentasi perolehannya, untuk saham biasa itu bisa dicari dengan total saham dibagi dengan nilai wajar pasar yang sudah dicari, berarti 6 miliar dibagi dengan 6.900.000.000, maka didapat 87%. Dan untuk saham preference itu sama cara mencarinya dan didapat 13%. Kemudian untuk mencari pengalokasiannya kita tinggal kalikan persentase tersebut dengan harga perolehan. Didapatlah untuk saham biasa yaitu 1.886.956.522 rupiah, dan untuk saham preference itu 163.043.478 rupiah. Kemudian untuk jurnalnya sendiri di sini ada kas di sebelah debit. Kenapa di sebelah debit? Karena ini sifatnya menerbitkan saham, berarti kita akan mendapatkan kas sebesar yang diterbitkan yaitu 1.250.000.000. Kemudian untuk saham preference ada di sebelah kredit, dicari dengan harga saham ya dikali dengan nilai nominal yang diketahui. Jadi karena tadi harga sahamnya itu banyak sahamnya itu 500.000 lembar dengan nilai nominal 100 rupiah, maka didapatlah untuk saham preference itu 50 juta. Kemudian untuk agio sahamnya, ini bisa dicari dengan mengurangi jumlah alokasi dikurangi dengan saham preference yang diketahui, yaitu yang 50 juta. Kemudian untuk saham biasa, dihitung dengan cara yang sama, didapatlah 250 juta. Dan untuk agio saham biasanya, itu jumlah alokasi dikurangi saham biasa, maka didapatlah nominal 836.956.522 rupiah. Mungkin itu untuk kasus 2. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini ada kasus yang pertama di pertemuan dan pada PT KRS. Diketahui adanya modal saham beredar sebesar 5.000 lembar dengan nilai nominal Rp30 per lembar dengan jumlah 150.000
tambahan modal di setornya itu 80.000 dan saldo labanya 100.000. Transaksi yang pertama itu membeli 120 lembar saham dengan membayar Rp60 per lembar. Yang kedua, menjual 90 lembar saham treasury dengan harga 65 per lembar. Dan yang ketiga, menjual sisa saham treasury dengan harga Rp50. Yang diminta itu jurnal atas transaksi dengan menggunakan metode biaya. Di sini untuk jurnalnya itu treasury share to cash sebesar 7.200. Ini didapat dari 120 dikali dengan Rp60 per lembar. Lalu yang kedua, menjual 90 lembar dari saham treasury pada harga Rp60 per lembar. Jurnalnya debitnya cash sebesar 5.850 didapat dari 90 dikali harga sebesar 65. Lalu di kreditnya treasury share sebesar 5.400 didapat dari 90 dikali 60. Di kreditnya ada jurnal selisih yang dimana nilai wajar nilai khas itu lebih besar dari treasury share, jadi jurnalnya AJSR treasury share sebesar 450, pengurangan dari 5.850 kurangi 400. Lalu untuk yang ketiga itu menjual sisa saham treasury dengan harga 50. Jurnalnya di debit cash sebesar 1.500 didapat dari 120 dikurangi 90 dikali 50. Lalu di debitnya ada selisih itu didapat dari cash dikurangi treasury share 1.500 kurangi 1.800. Treasury-nya sebesar 1.800 dikurangi 1.500, jadi selisihnya 300. Lalu untuk yang kedua, jurnal dengan menggunakan metode nilai nominal. Yang dimana yang pertama itu jurnalnya di debit saham treasury sebesar 3.600 dapat dari 120 dikali 30. Lalu ada saldo laba. Itu sebesar 100.000 didapat dari keterangan soal. Lalu di kreditnya ada AJSR treasury share sebesar 96.400. Selisih sisi debit dan kredit antara saham treasury ditambah dengan saldo laba 100.000 lalu dikurangkan dengan cash sebesar 7.200 yang didapat dari 120 dikali 60. Lalu jurnal yang kedua cash sebesar 5.850 didapat dari 90 dikali 65. Lalu di kredit ada treasury share sebesar 2.700 dari 90 kali 30. Lalu di kreditnya ada selisih sebesar 3.150 dengan jurnal AJSR treasury share. Dan yang terakhir menjual sisa saham treasury dengan harga 50, jurnalnya cash sebesar 1.500 didapat dari 30 kali 50. Lalu kreditnya treasury share sebesar 930 dikali 30 itu didapat dari nilai nominal. Lalu ada AJSR treasury share di kredit sebesar 600, selisih dari 1.500 dikurangi 600. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kasus 2 itu ada
Akun ekuitas dari PT RK memiliki saldo per 31 Desember 2015 sebagai berikut yang terlampir. Terus saham PT RK saat ini dijual pada harga Rp37. Diminta yang nomor 1 itu dividen saham 5% dideklarasikan dan dikeluarkan. Di sini di nomor 1 ada di debit dividen saham biasa yang tersedia untuk dijual sebesar Rp10.000. Ini didapat dari 5%. Karena dimintanya 5% dikali 200.000 itu lembar saham yang beredar. Lalu ada di debit juga retained earning sebesar Rp370.000, itu didapat dari Rp37 harga saham dijual, dikali Rp10.000 dari dividen saham biasa. Terus di kreditnya ada dividen saham biasa yang tersedia untuk dijual sebesar Rp100.000, itu dari Rp10 nilai nominal dikali Rp10.000 dividen saham biasa yang tersedia untuk dijual. Terus ada juga di kreditnya tambahan modal disetor dari dividen saham sebesar Rp270.000, itu dari selisih antara retained earning dikurangi sama dividen saham biasa yang tersedia untuk dijual Rp100.000, jadi didapat Rp270.000. Terus ada penerbitan saham untuk dividen. Di sini jurnalnya di debitnya ada dividen saham yang tersedia untuk dijual sebesar Rp10.000 dari perhitungan di atas. Di kreditnya ada saham biasa sebesar Rp10.000. Lalu diminta yang nomor 2 itu ada dividen saham 100% dideklarasikan dan dikeluarkan. Untuk jurnalnya sendiri, di debitnya ada dividen saham biasa yang tersedia untuk dijual sebesar Rp200.000. Ini didapat dari 100% karena dimintanya itu 100% dikali Rp200.000 dari dari lembar saham yang beredar. Didapat Rp200.000. Lalu ada retained earning-nya 2 juta didapat dari Rp10 nilai nominalnya dikali lembar saham yang beredar. Lalu di kreditnya ada dividen saham biasa yang tersedia untuk dijual sebesar 2 juta. Untuk jurnal penerbitan saham untuk dividen, di debitnya ada saham biasa yang tersedia untuk dijual sebesar 2 juta dari perhitungan di atas. Lalu di kreditnya ada saham biasa senilai 2 juta. Lalu diminta yang nomor 3 itu ada pemecahan saham 2 untuk 1 deklarasi dan dikeluarkan. Di sini ada ekuitas sebelum pemecahan saham dan ekuitas setelah pemecahan saham. Di ekuitas sebelum pemecahan saham, modal sahamnya itu perhitungannya karena di sini lembar saham yang beredarnya 200.000 dikali harga lembar sahamnya yaitu Rp37, lalu didapat 7.400.000. Untuk saldo labanya di sini ada 5.600.000 didapat dari soal sudah diketahui. Untuk totalnya 13 juta total dari penambahan modal saham dan saldo laba. Lalu untuk ekuitas setelah pemecahan saham. Di sini modal sahamnya kenapa 400.000 itu karena kalau pemecahan nilai nominal lembar sahamnya itu jadi lebih banyak dikali 2. Lalu untuk harga per lembarnya itu dibagi 2. Di sini nilai lembar sahamnya itu kan 200.000, berarti dikali 2 jadi 400.000. Lalu dikali harga per lembarnya itu kan Rp37 dibagi 2. Lalu didapat total dari perhitungan tersebut 7.400.000. Untuk saldo labanya masih sama 5.600.000 dan totalnya 13 juta. Sekian dari kasus 2, dikembaliin lagi ke Dea. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.